Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mengarah terhadap posisi batin. Baik dari batin kamu, baik terhadap batin manusia yang pernah kamu fokuskan, baik terhadap batin pihak ketiganya. Saya akan menyatukan ketiga batin ini dan apa yang ingin disampaikan oleh ketiga batin tersebut. Apakah ada unsur yang bersifat positif yang ingin disampaikan, atau memang ada unsur yang bersifat negatif yang ingin disampaikan oleh ketiga batin tersebut. Kita langsung saja, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, terhadap kartu yang akan saya ambil satu persatu secara acak nanti. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat bagaimana posisi ketiga batin yang saya katakan tadi. Apa yang ingin disampaikan. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana dan apa yang ingin disampaikan oleh ketiga batin yang saya katakan tadi. Apakah mengarah terhadap unsur yang positif atau memang mengarah terhadap unsur negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu yang saya pegang ini. Sekali lagi, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebelum saya mengarah terhadap ketiga batin yang saya katakan tadi, terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Di mana pertanyaan saya ini letaknya terhadap status yang kamu terima untuk saat ini. Dan pertanyaan saya ini pun mengarah terhadap perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap status kamu? Bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan sebagai pihak ketiga, atau memang
ada pihak ketiga yang sudah secara tidak sengaja ataupun secara sengaja dihadirkan di dalam kehidupan kamu. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Karena kartu ini yang keluar untuk pertama kali. Yang seakan-akan pertanyaan pertama tadi sangat berkaitan terhadap kehidupan diri kamu di masa lalu. Kalau saya mencoba untuk flashback bagaimana kondisi kehidupan kamu di masa lalu, bisa saja saya kategorikan sesuatu kehidupan yang penuh dengan kestabilan. Bisa saja kehidupan di masa lalu sesuatu hal penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemakmuran. Semua berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi untuk saat ini, apa yang saya katakan terhadap kehidupan di masa lalu kamu, semuanya hilang. Semuanya tidak kamu nikmati lagi. Justru kestabilan yang pernah kamu nikmati di masa lalu untuk saat ini, kamu sedang berusaha dari nol agar bangkit dan menata kehidupan. Faktor utamanya karena memang ada seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja sudah dihadirkan. Saya tidak tahu apakah diri kamu yang menghadirkan pihak lain atau memang manusia yang pernah kamu fokuskan menghadirkan pihak lain. Kehadiran pihak lain inilah yang sudah secara otomatis mengganggu keharmonisan kehidupan kamu di masa lalu. Bisa saja pihak lain ini saya kategorikan dari ruang lingkup persahabatan kamu. Bisa saja pihak lain ini saya kategorikan dari ruang lingkup pekerjaan kamu. Bisa saja pihak lain ini saya kategorikan dari ruang circle kamu. Kamu mengakui orang lain sebagai sahabat kamu, tetapi sahabat kamu belum tentu mengakui diri kamu sebagai sahabat. Bisa saja sahabat kamu itu menjadi salah satu faktor utama yang telah menghancurkan kehidupan kamu di masa lalu. Ini ya guys. Kamu bisa menelaah sendiri kenapa saya mengambil salah satu contoh terhadap persahabatan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya mengambil arti kedua, yang dimana perasaan kamu untuk saat ini sudah mati rasa. Benar-benar mati rasa. Mati rasa dalam arti takut untuk memulai sesuatu hal atau memang takut untuk mengenal seseorang. Nah, kalau saya mengarah terhadap ketiga batin yang saya katakan tadi, ada salah satu batin yang dimiliki oleh satu energi, di mana satu energi ini seakan-akan sedang berkonflik terhadap pemikiran, berkonflik terhadap perasaan, dan berkonflik terhadap jiwa spiritualnya. Saya tidak tahu di sini apakah posisi batin kamu yang sedang berkonflik terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, atau memang manusia yang pernah kamu fokuskan sedang menghadapi konflik tersebut, atau memang pihak ketiganya. Setidaknya ada satu energi yang saya rasakan sedang menghadapi konflik di dalam diri dia sendiri. Sangat susah guys, konflik tersebut. Konflik itu muncul akibat kartu yang saya pegang ini. Cinta segitiga yang dilakukan oleh manusia tersebut, tetapi membuat diri kamu seakan-akan tidak mampu harus berbuat apa. Sudah menerima konflik dan menerima
cinta segitiga, kebingungan. Ini dia guys, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Six of Cups. Muncul kartu Six of Cups. Kartu yang berbicara terhadap energi di masa lalu. Saya tidak tahu posisinya di sini. Kalau saya mengambil contoh terhadap ketiga batin yang saya katakan tadi, seakan-akan dari ketiga batin tersebut, saya melihat ada satu batin yang sedang berkonflik terhadap diri dia, di mana ketika konflik ini timbul di dalam diri dia, dia tidak mampu melupakan bagaimana situasi kenangan yang pernah dia terima atau yang pernah dia berikan terhadap orang lain. Saya tidak tahu apakah satu energi ini terhadap diri kamu atau terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan atau pihak ketiganya. Karena saya mencoba untuk menyatukan posisi ketiga batin tersebut. Saya hanya mengambil satu batin. Ada satu batin yang sedang berkonflik terhadap diri dia sendiri. Di sisi lain, kemunculan kartu Six of Cups ini pun seakan-akan apabila diri saya fokus terhadap diri kamu, sebenarnya diri kamu itu ingin melupakan suatu kenangan yang pernah kamu jalani terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Karena memang kenangan itu bukan kenangan yang manis, melainkan kenangan yang pahit. Kenangan yang pahit, kenangan yang sangat-sangat membuat pemikiran kamu terkuras habis. Kalau saya fokus terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu The Lovers. Kalau saya mencoba fokus terhadap pihak ketiganya guys, dengan kemunculan kartu The Lovers ini, dan mengaitkan munculnya kartu Six of Cups, saya rasa untuk saat ini, diri kamu sedang bertengkar terhadap pihak ketiga, atau memang pihak ketiga membuat diri kamu di dalam posisi pertengkaran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang untuk saat ini pihak ketiga itu tidak menginginkan bahwasannya manusia tersebut kembali terhadap diri kamu. Pihak ketiga ini selalu memantau. Pihak ketiga ini selalu mengendalikan agar pemikiran manusia tersebut bisa dia kendalikan. Memang kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, munculnya kartu Six of Cups ini, sebenarnya dia ingin pulang terhadap diri kamu. Sebenarnya diri dia ingin mengarah terhadap diri kamu. Tetapi dia tidak berdaya. Ada sesuatu hal yang telah mengunci diri dia agar diri dia tidak fokus lagi kembali terhadap diri kamu. Ini dia guys, dia bingung terhadap cinta yang dia jalani. Sangat-sangat bingung. Perasaan terhadap diri kamu, batin terhadap diri kamu, tetapi dia memiliki ikatan terhadap orang lain. Makanya tadi saya mengatakan dari ketiga batin yang saya kaitkan, yang saya satukan, ada satu batin yang sedang menerima konflik di dalam diri dia untuk menjalani cinta segitiga yang sudah dia mulai. Ini dia guys, kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Eight of Swords, 8 pedang yang mengikat satu orang, di mana ketika 8 pedang ini mengikat satu orang, posisinya seseorang ini tidak tahu harus berbuat apa. Ingin melangkah, tahu-taunya pihak ketiga mengendalikan. Ingin pulang terhadap diri kamu,
pihak ketiga malah menutup komunikasi terhadap diri kamu. Ingin memperbaiki kehidupan dengan diri kamu, tahu-taunya pihak ketiga malah membuat situasi pertengkaran. Tekanan batin, guys, yang dia terima. Semua ulah dari pihak ketiga, wak geng. Kalau batin kamu sih memang, terus terang saya mengatakan, batin kamu pun merasa bersedih terhadap kehidupan yang kamu jalani untuk saat ini. Diri kamu ditinggalkan tetapi masih memiliki ikatan terhadap manusia tersebut. Ketika diri kamu menginginkan suatu keputusan dari ikatan tersebut, tahu-taunya manusia tersebut pergi seperti ditelan bumi. Itu dia, guys. Pihak ketiga sedang duduk manis menikmati secangkir kopi di atas awan sambil melihat bagaimana posisi batin kamu yang tersiksa dan melihat bagaimana posisi batin yang sedang diterima oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Pihak ketiga sedang duduk manis menikmati secangkir kopi di atas awan. Ini dia, guys. Saya tidak mau menyudutkan pihak ketiga, tetapi kartu yang berbicara, The Lovers, yang dahulunya hubungan kamu bahagia, tetapi kemunculan kartu The Lovers ini menghancurkannya. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari The Eight of Swords? Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengangkat kartu The Lovers, sebenarnya kemunculan kartu The Lovers ini faktor utama terhadap kemunculan kartu The Tower dan The Eight of Swords. The Tower ini memiliki arti yang begitu sangat negatif. Kehancuran, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, ketidakstabilan akibat dari pelakor. Wak geng. Akibat dari pelakor, PEP, laakor, keokor, pelakor. Dia menghancurkan kehidupan kamu. Tetapi di sisi lain, ketika ada satu batin yang sedang menerima suatu konflik di dalam diri dia, justru diri dia ingin pulang. Ingin pulang untuk membangun suatu lembaran baru terhadap diri kamu. Ingin pulang agar meminta maaf terhadap diri kamu. Dia memang menjalani kondisi cinta segitiga, tetapi cinta segitiga itu hatinya hanya ada untuk kamu, bukan terhadap pihak ketiga. Dia sudah terlanjur bermain terhadap cinta tersebut. Mau tidak mau dia harus menjalankannya. Karena memang ulah pihak ketiga. Kamu tidak bisa menyalahkan manusia yang pernah kamu fokuskan. Pergi seperti disambar petir secara kilat tanpa ada komunikasi yang begitu jelas. Kamu jangan menyalahkan manusia tersebut. Manusia tersebut sedang dikendalikan oleh pihak ketiga agar pihak ketiga bisa menguras apa yang dia miliki. Ini dia, guys. Lagi-lagi saya mengingatkan, saya bukan menyudutkan pihak ketiga, tetapi saya hanya memberikan informasi. Ada satu batin di sini. Satu batin ini mungkin kamu mengerti siapa yang saya maksud. Kalau saya menutup kedua kartu ini,
masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu kelicikan. Seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memikul beberapa pedang, kalau saya mengambil satu pedang saja, segala cara dilakukan agar mendapatkan suatu keberuntungan. Segala cara dilakukan agar membuat orang lain hancur. Segala cara dilakukan agar kestabilan dia miliki. Wow. Satu batin merana, satu batin bersedih, satu batin sedang bahagia. 3 batin memiliki sifat yang berbeda, 3 batin menerima hal yang berbeda untuk saat ini. Batin kamu bersedih, batin dia sedang berkonflik, batin pihak ketiga sedang bahagia. Kelicikan, guys, dilakukan oleh pihak ketiga. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu Knight of Wands. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Di luar dari ketiga zodiak yang saya katakan tadi, apabila diri saya fokus dengan kartu yang saya pegang ini, kartu yang saya pegang ini ada 2 arti. Arti pertama, apabila kartu Six of Cups ini saya angkat dan saya lemparkan terhadap satu energi yang ingin kembali terhadap diri kamu dan ingin pulang terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia ingin pulang untuk meminta maaf dan membuka suatu lembaran baru, saya melihat untuk kedepannya kamu itu akan dihadapkan terhadap situasi pertengkaran. Akan selalu bertengkar dan akan menimbulkan suatu pemikiran yang bersifat negatif. Di sisi lain, apabila saya menutup kartu ini dan fokus kembali terhadap kemunculan kartu Knight of Wands, bisa saja dari ketiga batin yang saya katakan tadi, saya melihat di luar satu batin, di luar dari satu batin yang sedang menerima suatu konflik, ada satu batin yang sedang berkomunikasi terhadap energi baru, di mana satu batin ini secara intens. Apakah mungkin diri kamu untuk saat ini sedang berkomunikasi terhadap pihak lain? Saya ingin bertanya, apakah mungkin diri kamu untuk saat ini sedang berkomunikasi secara intens terhadap orang? Saya ingin bertanya. Kamu yang mengetahui dan kamu yang memahami, guys. Saya hanya bisa melihat. Hanya bisa melihat situasinya. Kalau saya, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati. 3 pedang yang menusuk satu hati. Dengan kata lain, diri kamu, diri dia, pihak ketiga. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini ada satu batin yang sedang tersakiti. Ada satu batin yang sedang tersakiti. Muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap situasi kematian. Situasi kematian ini bisa saja secara fisik, bisa saja di luar dari posisi fisik. Saya tidak tahu apakah diri kamu untuk kedepannya akan mendengar suatu kabar duka dari kedua batin di luar dari batin kamu, atau memang untuk saat ini diri kamu sudah mendengar suatu kabar dari batin seseorang yang dimana sedang terpuruk, sedang hancur-hancurnya, sedang merana, sedang bersedih terhadap hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya. Itu dia, guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik kesimpulan terhadap topik yang saya ambil tadi. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh ketiga batin tersebut? Pertama,
ingin kembali dari hubungan cinta segitiga tersebut. Kedua, cinta segitiga membuat batin seseorang berada di dalam situasi kematian. Ketiga, cinta segitiga membuat satu batin dari ketiga batin yang saya katakan menerima situasi kehancuran. Ibaratnya satu batin sedang berkonflik di dalam diri dia sendiri. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.